Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Bakuage Sentai Boom Boom jadi part ketiga. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Henshin! 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 Henshin!大変身! Henshin! 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 Suatu hari Bundorio, Mira, dan Ishiro sedang membersihkan sebuah ruangan di markas yang sudah lama tak digunakan. Namun di saat yang sama tak sengaja Bundorio menemukan gambar seorang pemadam kebakaran yang pernah digambar oleh Taya saat ia masih kecil. Dari sini Bundorio lantas menduga bahwa itu merupakan pekerjaan yang pernah dicita-citakan oleh Taya. Di hari yang panas itu, Yaruka yang mengalami overheat tiba-tiba bergerak tak terkendali. Namun hal itu membuat Deko Torade dan Itasha menemukan ide untuk menciptakan monster menggunakan apar atau alat pemadam api ringan. Sementara di tempat berbeda, Jo dipanggil ke kantor ISA oleh Shirabe. Di sana Shirabe menginformasikan terkait sebuah insiden kebakaran misterius di mana tidak ditemukan sumber api yang menyebabkan terjadinya insiden itu, sehingga ia menduga kemungkinan Hashirian terlibat dengan kejadian itu. Maka dari itu Jo diperintahkan untuk menyelidikinya. Sedangkan di markas, Bundorio yang penasaran pada gambar sebelumnya lantas bertanya terkait cita-cita Taya. Namun karena Taya tak lekas memberitahunya, hal itu malah membuat Bundorio geram sehingga membuat komputer mati dan pekerjaan Taya terhambat. Namun di sana Bundorio tak mau disalahkan karena ia menilai bahwa hal itu disebabkan oleh Taya sendiri yang terlalu bertele-tele. Walau begitu, namun sebenarnya di sisi lain Bundorio sangat merasa bersalah karena terlalu memaksa. Sementara itu Genba yang mengetahui Jo mendapat tugas yang cukup rumit lantas membantunya menyelidiki kasus itu. Dan setelah mereka bertanya ke beberapa orang yang mengalami insiden kebakaran, akhirnya Genba berhasil menemukan sebuah fakta, di mana bahwa ternyata para Sanshiter membagikan apar yang seharusnya untuk memadamkan api. Namun apar Hashirian itu malah berlaku sebaliknya, yaitu mengeluarkan api dengan sendirinya. Untuk itu akhirnya mereka membagi tugas untuk menarik kembali apar-apar yang sudah dibagikan para Sanshiter itu. Ketika Bundorio kembali ke markas, ia menyadari bahwa semua teman-temannya sedang bekerja keras menghadapi Hashirian. Ia yang tak mau tinggal diam lantas membantu dengan menciptakan sebuah alat yang juga ditujukan untuk mewujudkan impian masa kecil Taya. Sementara para Bun yang baru saja selesai menarik semua apar yang diedarkan lantas menemui para Hashirian untuk menghentikan mereka. Seketika itu juga mereka berubah dan pertarungan di antara kedua kubu akhirnya dimulai. Akan tetapi di tengah pertarungan mereka sangat kewalahan oleh serangan api monster itu yang membuat suhu di sana semakin panas. Beruntungnya di saat genting itu Bun Violet dan Bundorio sampai. Di saat itu juga Bundorio memberikan alat yang baru saja ia ciptakan pada Taya yang diberi nama Zunzun Chakra Blaster. Dengan menggunakan benda itu seketika Bun Red mendapat upgrade formnya, yaitu Bun Red 119 yang memiliki penampilan seperti pemadam kebakaran. Dengan form itu serangan monster apar akhirnya bisa dikonter dengan mudah. Setelah Zunzun Overdrive dilancarkan, akhirnya monster itu pun hancur. Namun Hashirian yang tak mau menyerah kembali membuat monster itu menjadi raksasa. Tak ingin mau waktu, mereka lantas ikut mengerahkan Boom Boom Robo Monster dan Yum Yum Mak Robo untuk menghadapinya. Awalnya para Bun kesulitan menghadapi panas yang dibuat oleh monster itu. Akan tetapi di saat yang sama Sakito memiliki ide dan lantas memberikan sayap Yundisel kepada Boom Boom Robo. Dengan sayap itu Boom Boom Robo Monster pun dengan cepat melesat dan lantas mengerahkan serangan pamungkas untuk menghabisi monster apar. Keesokan harinya lagi-lagi Naito Reita memanggil Taya dan memintanya mengantarkan kembang api pada keponakannya bernama Senji yang sedang berkemah. Tak diduga ternyata di sana pasukan Sanshiter muncul menyerang anak-anak yang sedang berkemah itu untuk menyerap giasolin mereka. Dan mereka merasa para Bun tak mungkin muncul di sana untuk mengganggu. Beruntungnya Senji berhasil lolos dari jeratan monster tenda yang dibangkitkan oleh Tasha. Dan seketika itu ia lantas berlari untuk mencari bantuan. Sementara di markas, para Bun sedang mengembangkan Boom Boom Car sebagai pendamping form baru Bun Red 119 yang akan dilengkapi oleh chip AI dari Genba. Dengan kontrol AI yang sama dengan Safari dan Marine, Genba berharap kendaraan itu jadi lebih kuat. Di tempat berbeda ternyata Sakito dan Yundisel juga sedang berkemah tak jauh dari lokasi Senji sebelumnya. Ketika mereka mendengar teriakan Senji yang dikepung oleh pasukan Nejireta, Sakito dan Yundisel lantas menghampiri dan menolongnya. Di saat yang sama Taya pun juga sampai di sana dan melihat Sakito sedang bertarung.
Ketika ia dan Senji hampir terjerat oleh jebakan tenda monster itu, beruntungnya Bun Violet pasang badan melindungi mereka. Saat itu juga Byun Diesel meminta mereka segera menyelamatkan diri selagi ia berusaha menyelamatkan Sakito. Akan tetapi tak lama kemudian Byun Di malah ikut terjerat masuk ke dalam tenda. Di perjalanan, Taya menginformasikan kemunculan para monster itu kepada rekan-rekannya. Dan sebelum mereka pergi membantu Taya, Bundorio pun menitipkan bom bongkar baru sebelumnya pada Ishiro untuk diberikan pada Taya. Singkat cerita, Taya dan Senji berhasil keluar dari hutan untuk menghindari para Hashirian. Namun tak disangka para monster itu juga memindahkan para tawanan ke kota untuk memancing para Bun ke sana. Karena tak punya pilihan, Taya akhirnya terpaksa meninggalkan Senji dan bergegas ke kota. Sesampainya di sana, beruntungnya Sakito yang berhasil terbebas dari jeratan tenda muncul dan bekerja sama dengan Bun Red menghadapi monster itu. Dengan kerjasama keduanya, monster tenda itu pun dibuat terpojok. Seketika itu juga Bun Red kembali menggunakan combo warnanya dan melanjutkan pertarungan hingga akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Namun seperti biasa, para Hashirian tak akan membiarkan hal itu berakhir. Sehingga monster itu kembali dibuat membesar, dan tak hanya itu, kali ini Cannonball memodifikasi Nejireta dan membuat mereka ikut menjadi raksasa. Melihat para tawanan berada dalam bahaya, Ishiro datang memberikan bom bongkar sebelumnya pada Taya. Seketika itu juga Bun Red memanggil Bum Shobosha berbentuk mobil pemadam kebakaran untuk menghadapi para monster di sana. Setelah semuanya teratasi, Bun Red masuk ke gedung yang terbakar dan segera menyelamatkan para tawanan yang tak lain yaitu guru dan teman-teman Senji. Setelah itu Bum Shobosha bertransformasi menjadi Bum Leon dan mengalahkan monster tenda setelah bergabung dengan bom bongkar lainnya. Dengan begitu akhirnya tugas yang diberikan Naito sebelumnya berhasil diselesaikan oleh Taya. Suatu ketika Joe yang sangat suka pada olahraga baseball dan menjadi pelatih anak-anak lantas mendapat gangguan dari pasukan Hashirian yang menyerang anak didiknya. Sehingga Joe yang tak terima dengan perbuatan mereka lantas menantang para monster itu menghadapi timnya yang dibantu oleh rekan-rekan Bumungja. Awalnya pertandingan itu tampak biasa dan berjalan sebagaimana mestinya. Namun tak diduga para Hashirian menggunakan cara curang yang membuat poin tim Bumungja tertinggal jauh. Bahkan Joe pun sempat dibuat pingsan sehingga poin semakin jauh dan pertandingan sudah mencapai babak terakhir. Walau sudah diambang kekalahan, namun Joe yang merasa memiliki tanggung jawab besar sudah menantang para monster itu lantas berusaha meyakinkan teman-temannya kembali. Di mana pertandingan yang merupakan olahraga kesukanya itu pasti bisa ia menangkan. Setelah semangat mereka bangkit, pertandingan pun dilanjutkan. Dan kali ini para Bun pun menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi kecurangan demi kecurangan yang dilakukan oleh para Hashirian. Dengan kekuatan Bun Red 119, akhirnya mereka bisa mencuri poin hingga berlipat ganda hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh tim Bumungja. Usai pertarungan, Bun Red 119 kembali mengerahkan serangan pamungkas hingga monster Glove berhasil dikalahkan. Dan ketika monster itu menjadi raksasa, Bum Robo pun bergabung dengan Bum Leon membentuk Bum Robo 119. Hal itu pun meningkatkan kekuatan mereka dan dengan serangan pamungkas monster Glove pun berhasil dikalahkan. Berkat Joe, para Bun pun yang sebelumnya tak terlalu mengerti olahraga akhirnya bisa bermain baseball. Suatu hari Taya dan teman-teman mendapat jadwal kunjungan ke Gakudo atau sekolah di mana saat Taya masih kecil. Kedatangan Taya dan teman-teman ke sana adalah untuk membantu mengajar dan bermain bersama anak-anak yang ada di sana. Sementara Cannonball merasa sangat kesal karena sejak kedatangannya ke bumi ia belum juga mendapatkan Gasolin. Dan waktu yang diberi pemimpin Hashirian untuknya sudah hampir habis. Setelah menyiksa para Sunseeker, ia lantas membangkitkan monster akustik untuk menghadapi para Bun lagi. Di sekolah Gakudo, Mira dan teman-teman sangat terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Taya punya cinta pertama di sekolah itu, yaitu gurunya sendiri yang bernama Mahiro Sensei. Ketika Taya masih kecil, Mahiro lah yang kerap mengajar Taya, bahkan hingga membuat Taya menyukai satu lagu dan bersemangat untuk belajar gitar. Namun sayangnya Taya mengaku bahwa gurunya itu kini sudah pergi jauh dan mereka tak akan bisa bertemu lagi. Tak lama kemudian ketika mereka sedang bermain bersama anak-anak di taman, tiba-tiba monster akustik sebelumnya datang mengacau. Saat monster itu mengarahkan serangannya kepada anak-anak, Taya dan Sakito yang menyadarinya lantas pasang badan hingga serangan itu mengenai mereka dan membuat mereka tertidur. Serangan itu ternyata adalah belenggu yang akan mengurung mereka di dunia mimpi. Di mana di alam mimpi itu mereka akan ditemui oleh masa lalu berharga mereka masing-masing. Dan mimpi itu juga akan berjalan sebagaimana yang mereka kehendaki agar Taya dan Sakito tak mau kembali kepada kenyataan.
Namun tak diduga Sakito pun menyadari hal itu dan lantas terbangun lebih dulu dibanding Taya. Karena kerinduan Taya terhadap Mahiro Sensei, ia pun menjadi tak sadar bahwa itu adalah mimpi sehingga perlahan Gysaolinnya pun mulai terserap. Karena para Bun tak mampu membangunkannya dengan cara apapun, akhirnya mereka mencoba menyanyikan lagu kesukaan Taya dan Mahiro bersama-sama. Dan dengan lagu itu akhirnya Taya pun terbangun dan menyadari kepalsuan mimpi itu. Seketika itu juga mereka kembali ke medan pertempuran untuk membantu Sakito atau Bun Violet. Dengan kerjasama mereka semua, monster akustik berhasil dikalahkan oleh Bun Red 119. Namun seperti biasa, monster itu lagi-lagi diubah menjadi raksasa. Awalnya para Bun terdesak oleh kekuatannya. Akan tetapi Bun Red yang tak kehabisan akal kembali gatai membentuk Boom Robo 119. Setelah mengerahkan attack finish, monster itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Kekalahan para Hashirian yang terus terjadi lantas membuat Cannonborg semakin marah. Namun di sini peran Sunshitter yang tak mau selalu disalahkan malah meminta komandannya itu ikut bertarung sebagaimana Mad Rex sebelumnya yang tak hanya bersembunyi saja. Di sini Cannonborg yang sudah kehabisan kesabaran lantas berencana menggunakan senjata rahasianya untuk menghancurkan bumi sekaligus walau sempat ditentang oleh para Sunshitter. Karena tindakan semena-menanya itu juga para Sunshitter sudah muak dengannya dan memilih pergi. Tak lama kemudian si Rabe menginformasikan pada para Bun bahwa telah terdeteksi benda raksasa asing yang mulai mendekati bumi. Sakito yang mengetahui benda tersebut sontak sangat terkejut. Karena yang ia ketahui senjata rahasia Cannonborg itu sangat berbahaya, bahkan mampu menyerap Gysaolin secara paksa hingga bumi menjadi planet mati. Dan karena mereka hanya memiliki waktu 62 menit saja, akhirnya mereka mencari solusi untuk mengubah orbit benda itu agar tak sampai di bumi. Setelah berunding cukup lama, mereka pun memutuskan untuk mencari alat pengendalinya yang diduga ada di tangan Cannonborg. Di sana mereka pun membagi tugas untuk mencari Cannonborg dan mengubah orbit benda itu. Setelah alat pengubah orbit selesai dan diluncurkan, sayangnya hal itu pun sia-sia. Sehingga langkah terakhir yang bisa mereka lakukan hanyalah merebut pengendali benda itu dari Cannon. Di saat-saat genting Cannon akan mengaktifkan senjata rahasianya, beruntungnya Sakito muncul menembak alat pengendali itu hingga error. Dengan begitu senjata rahasianya tak bisa digunakan. Namun di sini Cannon bingung bagaimana bisa para Bun menemukan tempat persembunyiannya itu. Dan Sakito mengaku bahwa mereka mengetahuinya dari intel ISA. Tanpa basa-basi lagi, mereka berenam lantas berubah dan memulai pertarungan. Sementara Cannon yang masih ingin melanjutkan rencananya, seketika itu juga memodifikasi paksa ketiga Sunshitter untuk bertarung bersama pasukan Nejireta. Tak ingin membiarkan Cannon berbuat seenaknya, Taya, Ishiro, dan Joe meminta Sakito menyusul monster itu segera. Ketika Cannon sudah mati langkah, ia lantas menawarkan kerjasama dengan Sakito. Beruntungnya Sakito menolak tawaran itu mentah-mentah karena ia hanya ingin memihak pada para Bun. Saat itu juga pertarungan mereka berlanjut dan dengan kecepatannya serta senjata yang dipinjamkan oleh para Bun lainnya, Sakito berhasil mengalahkan Cannonborg. Ketika monster itu kalah, di saat yang sama modifikasinya pada para Sunshitter juga hancur seketika. Akan tetapi Cannon yang masih tak menyerah berencana menggunakan anak buahnya lagi untuk menghadapi para Bun. Yaruka yang tak mau lagi menuruti perintahnya lantas melawan dan membuat Cannon menjadi raksasa lalu meninggalkannya. Dengan begitu mau tak mau monster itu kini harus berjuang sendiri. Para Bun yang tak mau tinggal diam lantas mengerahkan robot mereka untuk melanjutkan pertarungan. Di pertarungan itu beberapa serangan pamungkas para Bun sama sekali tak bisa menghancurkan kubah pelindung yang dibuat oleh Cannon. Namun para Bun yang tak mau menyerah lantas menyatukan kekuatan dan menyerang monster itu secara bersamaan. Dengan formasi Boom Boom Full Throttle, akhirnya Cannonborg pun berhasil dikalahkan. Usai pertarungan malam harinya, mereka akhirnya merayakan Hanabi bersama. Namun mereka masih bertanya-tanya bagaimana bisa ESE tahu lokasi Cannon sebelumnya. Demikianlah alur cerita Bakuage Sentai Boom Boom Ja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.